could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakailah baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di kebaktian minggu ini. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga semua baik-baik saja ya. Kita rindu berjumpa di kebaktian onsite. Adik-adik yang hari ini belum berkesempatan, minggu depan ditunggu ya di gereja. Oke, kita buka kebaktian ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, layakkan setiap kami, pimpin setiap kami, agar kebaktian pada hari ini boleh menjadi kebaktian yang sungguh menyenangkan hati Tuhan dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini girang gak sih? Seneng gak? Senang ya? Kita nyanyi, oh giranglah. Setelah itu kita mau nyanyikan, ku masuki gerbangnya. Masuk gerbang Tuhan ya dengan pujian. Oh giranglah, amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Luar biasa adik-adik, Tuhan yang memberikan kita sukacita girang. Bagaimana kita bersyukur ya, setiap hari ada matahari terbit, kita apa? Memuji Tuhan. Kita nyanyikan ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah hanya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, nama Tuhan dipuji dari terbit sampai masuk matahari. Nah, gimana ya caranya? Coba kita mau menikmati, dikecap, dilihat betapa baiknya Tuhan buat kita. Kita nyanyikan satu lagu, kecaplah dan lihatlah. Ya, kita nyanyi sama-sama ya, kecaplah, rasakan bagaimana baiknya Tuhan untuk kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kita nyanyikan lagi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Iya adik-adik, Tuhan pelihara, Tuhan mengasihi kita. Walaupun ada teman-teman yang memusuhi kita, ada yang menjauhi, tapi ingat, ada Yesus yang mengasihi kita. Kita nyanyi ya, walaupun ku jatuh, walaupun dimusuhi orang, tapi ada kasih Tuhan buat kita ya. Dimusuhi orang, dijauhi orang. Tapi Yesus nomor satu, kayu salib banggaku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Jadi adik-adik jangan sedih ya. Kalau ada temennya yang musuhin, menjauh dari kamu, ingat ada Yesus dalam hidup kita yang selalu ada buat kita. Ini sekali lagi ya. Walaupun ku jatuh, dimusuhi orang, dijauhi orang. Tapi Yesus nomor satu, kayu salib banggaku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Adik-adik, ada Yesus dalam hidup kita ya. Kita jangan sedih. Nah, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian sudah diberkati Tuhan, sudah dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan terbaik, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan ya. Adik-adik ada celengan, ada yang transfer. Silahkan dengan berbagai cara ya. Adik-adik siapkan uang persembahan. Lalu juga kita akan mempersiapkan hati untuk firman Tuhan. Ya, kita mau nyanyikan Ku Suka Mengabarkan. Nah, kalau firman Tuhan sudah kita dengar, jangan disimpan sendiri, tapi dikabarkan untuk teman-teman, untuk orang-orang di sekitar kita. Kita menyanyikan lagu Ku Suka Mengabarkan tentang hal di surga. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Jadi mari kita berdoa, kita menghantar persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat serta karunia yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan, kami mau membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Tuhan sucikan, perkenankan persembahan ini agar menjadi persembahan yang sungguh dapat menunjang pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau menghantar persembahan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, juga Tuhan ajarkan kepada setiap kami untuk memberikan persembahan hidup yang kami punyai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Lause Paula di sini. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati, kita bersatu dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh berbakti Tuhan, beribadah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat berkonsentrasi Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman yang disampaikan Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan, untuk kehidupan kami. Dan kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau nanya nih, kalau kalian ketemu presiden gimana rasanya? Wah kayaknya kalau Lause sih deg-degan ya. Nah adik-adik, Lause mau cerita, waktu acara 17 Agustusan kemarin, 17 Agustusannya kan dilaksanakan di Istana Presiden. Nah ada sesuatu yang viral adik-adik. Ada anak kecil yang mempunyai kesempatan bernyanyi di depan presiden. Namanya itu Farel Prayogo. Yuk kita lihat dulu gimana Farel bernyanyi di depan presiden. Adik-adik, sungguh beruntung sekali ya Farel bisa ketemu Pak Jokowi. Nah, enggak semua orang itu memiliki kesempatan bertemu presiden. Nah, adik-adik, Lause juga mau menyambung cerita minggu kemarin nih. Ada yang ingat nggak cerita minggu kemarin cerita apa? Ada yang ingat? Ya, Paulus di hadapan Festus dan Raja Agripa. Nah, Paulus juga sama seperti Farel, ada kesempatan Paulus itu bertemu raja. Rajanya siapa namanya? Iya, Raja Agripa ya. Nah, malahan luar biasanya ketika Paulus bertemu Raja Agripa, Paulus diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan diri. Nah, gimana ceritanya? Yuk kita lihat dulu ceritanya gimana ya. Kitab Kisah Para Rasul. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau,
mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula, aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah, orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya.
Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa. Hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus. Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain. Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus. Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan, sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Adik-adik, luar biasa sekali ya Paulus. Dia berani bersaksi mengabarkan firman Tuhan hingga ke raja. Gak semua orang berani bersaksi hingga ke raja. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita yang tadi? Lause coba tes ya. Nah, Lause mau nanya nih. Sebelum Paulus hidup sebagai orang yang benar, sebagai apakah Paulus hidup? Ya, sebelumnya itu sebagai orang Farisi ya. Nah, Lause mau nanya lagi nih. Pada saat Paulus ditangkap, Paulus mengajukan pembelaan diri apa aja? Ada yang tahu? Ya, Paulus melakukan pembelaan diri. Kalau dulu itu Paulus juga adalah orang Farisi yang paling keras dalam agamanya. Paulus juga pernah bertindak keras menentang Yesus di Nazaret. Nah, Paulus juga banyak memasukkan orang-orang kudus ke dalam penjara setelah mendapatkan kuasa dari imam-imam kepala. Paulus setuju mereka itu dihukum mati. Dalam rumah ibadah juga Paulus menyiksa mereka dan memaksa untuk menyangkal imannya, dan dalam amarahnya yang meluap-luap, Paulus itu mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, Lause mau nanya lagi nih. Bagaimana Paulus bisa bertobat? Ya, dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus itu melihat, wah ada cahaya nih. Cahayanya itu terang, lebih terang daripada matahari. Turun dari langit itu meliputi Paulus dan teman-temannya. Paulus dan teman-temannya rebah ke tanah. Dan Paulus mendengar ada suatu suara dalam bahasa Ibrani yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tetapi Paulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperintahkan kepadamu nanti. Nah, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka itu berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Nah, supaya itu mereka itu oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, penglihatan yang dari sorga itu Paulus tidak taat. Jadi Paulus itu selalu taat ya adik-adik. Nah, Lause mau nanya lagi nih. Karena pertolongan siapa Paulus itu masih dapat hidup dan masih dapat memberitakan Injil? Ada yang tahu? Iya pasti ya adik-adik, karena pertolongan Tuhan ya adik-adik. Nah, apa yang Paulus beritakan? Nah, yang Paulus beritakan itu adalah Mesias itu sudah menderita sengsara dan bahwa ia adalah
yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, adik-adik Lause mau nanya lagi nih. Apa yang dikatakan Festus? Yang dikatakan Festus, waduh Paulus ini gila nih. Ilmunya itu banyak. Ini membuat Paulus itu menjadi gila. Nah, apa yang Paulus doakan untuk Raja Agripa? Paulus itu mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya Raja Agripa saja, tetapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataan Paulus itu menjadi sama seperti Paulus. Nah, adik-adik Lause mau nanya, apa yang dikatakan orang-orang tentang Paulus? Ada yang tahu? Ya, Paulus itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Nah, apa kata Raja Agripa kepada Festus? Ya, orang ini sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Nah, adik-adik, apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Nah, kalau Lause sih belajar bahwa Tuhan ini menolong dengan caranya yang ajaib. Bisa menggunakan siapapun untuk menolong kita. Jadi asal percaya Tuhan itu akan menolong dan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita akan berdoa lagi ya adik-adik ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong Tuhan setiap kami Tuhan, khususnya orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan bisa seperti Paulus Tuhan. Bisa senantiasa taat Tuhan kepadamu Tuhan dan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada dan kami ditempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala perlindungan-Mu, berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Sekali lagi. 2 Timotius 4 ayat 2a, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, diingat lagi ya, Usuka mengabarkan tentang firman Tuhan yang tadi kita dengar. Kita nyanyikan lagi ya, diingatkan lagi firman Tuhan tentang hal di surga. Kita kabarkan kasih Tuhan untuk semua orang. Suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatan kaum berdosa dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Adik-adik, tiba saatnya kita menerima doa berkat. Adik-adik tundukkan kepala, dengan hormat kita menerima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus
menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita tiba di penghujung kebaktian kita ya. Kita mau tutup kebaktian ini dengan satu lagu yang tadi kita nyanyikan. Diingat, dijadikan satu pegangan buat kita. Diingat, dilakukan. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Adik-adik, kabarkan tentang Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan tentang kabar keselamatannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.